Roman Reigns, seorang powerhouse, head of the table, bintang yang udah lebih dari 1 dekade mendominasi WWE, ngalahin banyak legenda dan bikin rekor. Dengan semua prestasi itu, kayaknya karir Roman Reigns di WWE udah jadi legenda. Tapi yuk kita jujur, gak ada bintang yang karirnya gak mulus-mulus aja. Bahkan Roman Reigns. Di video kali ini, kita bakal ngeliat momen-momen yang bikin fans, bahkan yang paling ngefans sama dia pun, jadi malu. Tonton sampai habis, soalnya beberapa dari momen ini benar-benar bakal bikin kalian kaget dan ngingetin kita kalau bahkan superstar terbesar pun gak kebal dari momen-momen yang memalukan. Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Inilah 10 momen paling memalukan dalam karir Roman Reigns. Yang ke-10, gagal buka borgol. Salah satu momen paling awkward di karir Roman Reigns itu waktu di match Last Man Standing. Di momen-momen tegang, Roman diborgol ke tiang dan Paul Heyman harus ngebuka borgolnya. Tapi, momen yang seharusnya dramatis malah jadi blunder besar karena Heyman gak bisa buka-buka itu borgol. Wasit udah mulai ngitung sampai 10, tapi karena Roman masih terjebak, wasitnya berhenti aja gitu. Semua yang ada di situ, wasit, Roman, Heyman, bahkan penonton, bingung banget kayak, lah terus gimana? Rasanya lama banget. Dari segi storyline, ini bikin match jadi gak masuk akal, ngehancurin alur cerita. Bukannya Roman lepas dengan heroik, malah jadi kayak nunggu-nunggu aja, bikin penonton jadi cringe. Meski akhirnya Roman berhasil lepas, momen ini udah bikin matchnya jadi nggak enak ditonton. Ini udah pasti salah satu momen di era Tribal Chief yang pengen banget dia lupain. Yang ke-9, John Cena bikin malu Roman Reigns di Battle Promo. Di tahun 2017, WWE lagi nyoba bikin Roman jadi top babyface mereka, dan feud sama John Cena diharapkan bisa ngangkat Roman ke puncak. Tapi, waktu mereka head to head di Battle Promo, hasilnya nggak sesuai rencana buat Roman. Cena, yang emang jago banget di mic, bener-bener ngancurin Roman di TV. Dia nyinggung soal kemampuan mic-nya Roman yang kurang. WWE yang maksa banget nge-push dia, dan ngungkap semua kekurangan Roman di depan penonton. Dan apa yang dilakuin Roman? Dia cuma diem aja. Bahkan, Cena sempat ngejek Roman yang lupa dialognya. Internet langsung rame sama meme setelah segmen ini, dengan fans bilang Cena ngubur Roman di salah satu momen verbal paling brutal yang pernah ada. Roman, yang harusnya kelihatan kayak masa depan WWE, malah kayak bingung gak tahu harus ngapain. Yang ke-8, kemenangan Royal Rumble tahun 2015. WWE udah bangun cerita buat Roman menang Rumble dan lanjut ke WrestleMania, tapi fans gak terima. Begitu Roman eliminasi orang terakhir, suara boo dari penonton langsung kencang banget. WWE ngerasa situasi makin buruk, bawa The Rock keluar buat coba bikin penonton terhibur dan nge-cheer Roman. Tapi, gak ada efeknya. Bahkan The Rock, yang biasanya disukai banget, gak bisa nyelamatin ini. Mereka berdua cuma bisa berdiri bingung, sementara penonton terus nge-boo mereka. Ekspresi The Rock waktu itu udah jelas banget. Dia kaget ngelihat reaksi negatif penonton. Buat Roman, ini bencana, dan nunjukin betapa fans udah nolak dia sebagai top babyface di WWE. Yang ke-7, scourging karena pelanggaran wellness policy. Waktu Roman lagi naik-naiknya jadi WWE Champion, tiba-tiba dia kena musibah. Dia melanggar kebijakan wellness policy WWE dan diskor selama 30 hari. Ini kejadian di saat yang benar-benar nggak tepat. WWE harus cepat-cepat ngubah rencana, bikin Roman kalah bersih dari Seth Rollins. Popularitas Roman emang udah menurun waktu itu, tapi ini bikin fans makin punya alasan buat ngebu dia. Walaupun pelanggaran ini nggak terlalu heboh, tetap aja jadi pukulan besar buat karirnya, dan pastinya bikin malu, apalagi buat seseorang yang coba diangkat jadi wajah baru WWE. Yang ke-6, backlash dari kemenangan di WrestleMania 32. WrestleMania 32 harusnya jadi momen besar buat Roman Reigns. Dia ada di main event lawan Triple H buat WWE World Heavyweight Championship. Tapi, bukannya jadi kemenangan yang dirayakan, Roman malah ketemu lagi sama suara boo dari fans. Pertandingan itu terasa lambat, dan banyak penonton mulai ninggalin stadion sebelum match selesai. Waktu Roman berdiri dan ngerayain dengan sabuknya, kamera nunjukin kerumunan penonton yang udah gak peduli. Mereka mulai pulang.
Untuk superstar yang baru aja menang di pertandingan terbesar di karirnya, ini lebih kerasa kayak kegagalan daripada perayaan. Yang kelima, rebutan sabuk sama Brock Lesnar. Build-up WrestleMania 31 antara Roman Reigns dan Brock Lesnar udah kurang menarik. Tapi segmen terakhir sebelum event itu benar-benar jadi titik terendah. Di segmen penutup Raw, Brock dan Roman face off, dan Roman mutusin buat ngambil sabuk itu dari tangan Brock. Yang terjadi setelah itu adalah adegan perebutan sabuk yang konyol, di mana kedua bintang gede ini sama-sama nggak mau ngelepasin sabuk. Bukannya jadi konfrontasi yang seru, malah kelihatan kayak anak kecil yang rebutan mainan. Segmen ini langsung jadi bahan ejekan fans dan kritikus, dan bikin Roman kelihatan aneh di mata banyak orang. Yang keempat, lagi-lagi di WrestleMania. Untuk keempat kali berturut-turut, Roman Reigns ada di main event WrestleMania. Dan untuk keempat kalinya juga, penonton nolak dia. Kali ini, dia lawan Brock Lesnar. Tapi penonton udah nggak peduli dari awal. Selama pertandingan, penonton nge-chant hal-hal yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang terjadi di ring. Roman udah nyoba berperan sebagai underdog, tapi jelas banget penonton udah nggak mau dukung dia. Waktu pertandingan selesai dengan Roman yang berdarah-darah, penonton cuma diem aja, ngasih reaksi dingin. Ini jadi pemandangan yang memalukan buat babyface utama WWE. Yang ketiga, pertandingan lawan Undertaker. Main event WrestleMania 33 antara Roman Reigns dan The Undertaker seharusnya jadi momen passing the torch. Tapi, yang terjadi malah pertandingan yang awkward dan penuh botch yang bikin dua-duanya kelihatan jelek. Jujur aja, kesalahan di sini lebih banyak di Undertaker, yang kelihatan udah tua, lambat, dan jelas nggak fit buat bertanding. Roman udah nyoba yang terbaik buat nge-carry pertandingan ini, tapi dengan banyaknya momen yang salah dan ritme yang nggak cocok, pertandingan ini jadi momen yang bikin cringe. Buat Roman, ini jadi main event WrestleMania lain yang berubah jadi bencana memalukan. Yang kedua, segmen makanan anjing sama Baron Corbin. Makanan anjing dan gulat profesional seharusnya nggak pernah ketemu. Tapi Roman Reigns malah ketemu itu di salah satu storyline WWE paling aneh di akhir tahun 2019. Selama feud-nya sama Baron Corbin, Roman dihina dengan cara dituangin makanan anjing di atas kepalanya. Walaupun Roman akhirnya ngebalas dengan ngasih Corbin perlakuan yang sama, tetap aja segmen ini terasa kekanak-kanakan dan memalukan banget buat superstar top kayak Roman. Feud ini adalah salah satu yang fans pengen lupain, dan jelas nggak bantu ngangkat Roman jadi bintang. Yang pertama, Suffering Succotash. Momen paling memalukan Roman Reigns jatuh pada satu kalimat yang sampai sekarang masih dibahas fans. Dalam satu segmen bareng Seth Rollins, Roman ngucapin kalimat Suffering Succotash, yang kedengeran kayak diambil langsung dari kartun Looney Tunes. Kalimat itu saking jeleknya sampai Roman sendiri kelihatan malu setelah ngucapinnya, dan dia ngedip ke penonton, seakan tahu betapa anehnya itu. Momen ini ngewakilin usaha WWE yang maksa banget buat bikin Roman jadi John Cena yang baru, dengan promo-promo yang cheesy dan naskah yang jelek. Fans benci banget, dan ini jadi salah satu kalimat paling memalukan yang pernah diucapin sama superstar WWE. Roman Reigns udah jauh banget berkembang dari momen-momen awkward dan memalukan ini. Dia sekarang udah jadi salah satu juara terkuat dalam sejarah WWE, tapi tetap aja dia nggak luput dari beberapa kesalahan di perjalanan karirnya. Dari kesalahan di ring, bookingan yang buruk, sampai promo-promo yang cringe. Momen-momen ini jadi pengingat kalau bahkan yang terbaik pun kadang-kadang bisa salah langkah. Menurut kalian momen mana nih yang paling memalukan? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible.